penampilan bagus-bagus. Untuk apa? Karena kita kalau lihat yang jelek, kita perhatikan akhirnya di hati kita ada kedengkian, bawa hati. Kalau bawa hati, itu tidak bermanfaat. Ya, orang yang bermanfaat itu yang Allah berikan qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak bermanfaat harta, anak tidak bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang selamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Faslun, asal baru an-niyah. Masalah daripada niat. Kemarin kita sudah bahas, alhamdulillah. Fardu wudu, sunnah wudu, yang dimakruhkan di dalam wudu. Salah satu makruh singkat yaitu mendahulukan kiri di dalam basuhan dibandingkan basuhan kanan. Kaki apa namanya? Tangan kiri dulu baru tangan, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Dan juga ngecingkan habis wudu. Dilap. Nah, itu juga termasuk daripada makruhnya wudu. Sekarang niat. Ya, niat. Niat dikatakan an-niyah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu secara tujuannya adalah menuju sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Dan niat memiliki 7 hukum. Niat memiliki 7 hukum. Di dalam sebuah abiyat dikatakan haqiqatun, hukmun, mahallun, wazan, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Di dalam niat itu ada hakikat. Ya, apa hakikat niat? Hakikat niat adalah al-qasdu. Satu adalah hakikat niat. Tujuan kita apa sih niat? Hakikat sesungguhnya niat adalah menuju. Apa yang kita tuju? Yang ambil air wudu ataupun memakan hadas besar. Itu niat. Ataupun duduk di majlis ta'lim. Tujuan kita mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan. Kalau daripada menurut syariat, itu menurut bahasa adalah tujuan. Kalau menurut syariat yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menujunya sesuatu, niat itu kemudian dibarengkan niat tersebut dengan kerjaannya. Contoh, itu masuk masjid, niat i'tikaf. Jadi niat i'tikaf itu pas masuk masjid, disitulah terletak niat i'tikaf. Ataupun sholat, sholat, saat kita sholat di mana letak niat? Saat takbir. Itu hakikat daripada niat. Hakikat. Sekarang hukum niat yang kedua. Yang pertama hakikat niat sudah kita bahas secara bahasa dan secara syariat, secara global. Kemudian yang kedua hukum niat. Apa hukum niat? Hukum niat wujub ghaliban. Kebiasaannya hukum niat itu wajib. Orang sholat tidak niat, apa namanya? Bukan sholat, namanya bukan. Orang puasa tidak niat, namanya nahan apa? Namanya imsak, cuma nahan, bukan disebut dengan puasa. Iya, bahasa secara bahasa puasa. Jadi yang membedakan tadi adalah niat. Hukumnya itu wajib. Orang mandi hadas besar tidak niat, mandi pagi namanya mandi sore. Nah, itulah tadi daripada niat itu tadi. Hukumnya kebiasaannya wajib. Tapi ada kalanya niat sunnah. Contohnya apa? Kita duduk di majlis taklim ini. Apakah harus kita niat? Tidak, tapi sunnah untuk kita perbanyak daripada niat yang baik-baik. Ya hadirin, itu yang kedua. Hakikat hukum. Yang kemudian mahal, tempat niat. Di mana tempat niat? Tempat niat di mana? Di hati. Mahalluha al-qalbu. Namanya hati. Bahasa Arabnya qalbu. Ya, sanubari qalbu ya. Kalau kita sudah ini, kenapa disebut qalbu? Qalbu itu bahasa Arab artinya ini di qalbu. Siapa namanya? Dibalik. Karena hati manusia ini bolak-balik. Kadang macam ini. Maka ini disebut dengan qalbu. Karena bolak-balik. Ya bunyi hatinya jantung hati apa di mana? Nah, itu tadi khilaf antara ulama. Ya. Karena bolak-balik. Kita dengar sekarang majlis taklim semangat. Tapi pas balik ke rumah lesu lagi. Nah itu tadi nyambung, hatinya sudah mulai lesu. Cas lagi minggu depan. Supaya lebih semangat lagi. Itu daripada tempat niat. Tempat ketiga, hukum ketiga tempat niat. Kemudian zaman. Zaman itu waktunya. Kapan waktunya? Waktunya awalul ibadah. Waktu niat awal ibadah. Itu ibadah di mana? Awal ibadah, saat pertama kali nak melakukan ibadah, disitulah letaknya niat.
kecuali nanti puasa. Ya, contoh kalau sholat niatnya di mana? Pas takbir. Kalau wudhu niatnya pas mencuci daripada tetesan pertama daripada muka. Itu awal ibadah, kecuali puasa. Kalau puasa boleh niatnya dari setelah azan maghrib sampai terbit fajar. Kalau itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah sampai sebelum azan zuhur, sampai 12 zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Tengah-tengah matahari tergelincir sedikit, itu sudah tidak boleh lagi. Ya, namanya kalau puasa sunnah boleh sebelum zuhur. Kalau puasa wajib itu sebelum subuh. Niat. Ya, kalau kita katakan jadi niatnya sebelum zuhur, tapi dengan syarat orang yang pengen puasa sunnah niatnya sebelum zuhur dengan catatan. Apa catatannya? Dia tidak mendatangkan sesuatu yang membatalkan. Ini pagi-pagi lah makan mie, makan bodoh, makan pempek, gunjing pula laju, habis. Tiba-tiba jam 9 puasa berat. Nah, ada boleh dengan catatan dia tidak makan apa-apa atau minum apa-apa atau mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa setelah fajar sampai daripada baru boleh. Itu untuk berpuasa niat. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bahkan kadang di harinya Rasulullah makanan saja ada di rumahnya Rasulullah. Rasulullah pagi-pagi nyari kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, Aisyah ada makanan tak di rumah? Kata Rasulullah, habis cuma ada minuman baik, minum baju putih. Kata Rasulullah, sudah kalau macam itu anak puasa. Rasulullah yang namanya puasa kalau ini lemah tidakku, nanti kita bahas di dalam tayamum. Kalau sakit itu biasanya depos ya. Itu tayamum atau tidak itu. Nah, kita akan bahas di majlis taklim berikut. Insyaallah panjang umur semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian yang terakhir hukum niat yaitu maksuduha. Tujuan niat, apa sih tujuannya? Tujuan niat kata ulama tamyizul adah anil ibadah. Membedakan sesuatu yang biasa dari sesuatu ibadah. Mandi, seperti itu contoh kan tadi. Mandi sore sama mandi wajib, apa beda? Tidak ada beda. Yang beda kan nih? Iya. Contoh, mandi sebelum Jumat. Kalau tidak niat, namanya mandi biasa. Tapi kalau niat kita sebelum Jumat, niatnya apa sebelum Jumat mandinya? Nawaitu sunnah al-ghusl. Saya niat sunnah mandi dapat pahala. Ya, atau tamyiz maratibul ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Karena di dalam ibadah ini ada tingkatan, betul tak? Ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah, ada tingkatan, betul? Nah, sekarang apa bedanya sholat sunnah fajar sama sholat fajar? Apa bedanya? Ada kunut tidak wajib, kunut hukumnya sunnah. Jadi apa bedanya sunnah fajar sama sholat fajar? Apa bedanya? Qobliyah subuh, sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sama sholat subuh, apa bedanya? Niat, cuma yang beda niat. Yang beda cuma niat. Berarti kalau kita sholat Allahu Akbar, yang ada kodok. Sunnah fajarnya tidak usah sholat sunnah fajar dulu, sholatlah kodok dulu. Apa tahu tak kita sholat kodok atau tidak? Tidak tahu, betul lah. Kecuali kalau sholat sunnahnya itu 4 rakaat. Jiwanya ini kodok zuhur atau kodok isya semalam ketiduran. Nah, itu beda. Kalau subuh sama-sama 2 rakaat itu sama Pak. Hadirin anamani wa rahimakumullah. Sekarang bertertib ala yuqaddama udhun ala udhun. Syarat juga tertib kita di dalam anggota basuhan tidak boleh mendahulukan ini atau tertib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang faslun, pembahasan baru masalah air, al-ma'u, masalah air. Insyaallah kalau memang sempat waktunya kita bahas. Kalau memang jikalau sudah tidak sempat lagi kita bahas sebisa mungkin setengah masalah daripada air. Ya, pembahasan air 2 bulan. Air kering kita dengar ya? Air 2 sepula, 2 bulan, 3 bulan. Nah, berapa ukuran itu? Kita bahas insyaallah. Ya, kita bahas daripada itu tadi. Ini air itu terbagi 2. Ada qalilun, ada katsirun. Apa qalilun itu? Sedikit.
Qalilun sedikit, katsirun banyak. Jadi air itu terbagi dua. Air yang sedikit sama air yang banyak. Yang mana yang disebut dengan air yang sedikit? Apakah ini sesuai logika kita? Ini sedikit segelas. Kalau 2 liter, itu banyak. Tidak. Yang disebut dengan sedikit yaitu kurang dari 2 bulan. Yang banyak itu lebih dari 2 bulan. Nanti kita bahas. Kalau air yang sedikit, kejatuhan najis, dikit najis seluruhnya. Kalau air yang banyak, kalau kejatuhan najis itu tidak langsung najis, kecuali merubah daripada air. Itu tadi beda daripada air itu yang sedikit sama air yang banyak. Namun sebelum itu kita membahas definisi daripada air. Apa sih air itu? Air itu sailun syaffaf, sesuatu yang mengalir tembus pandang. Air itu tembus pandang. Latif, bentuknya air itu kalau kita pegang lembut. Air lembut atau tidak? Lembut. Beda dengan minyak, madu. Kalau kita pegang kasar. Ini bentuk daripada air. Definisi daripada air menurut ulama fikih. Ya talawan bilauni ina'ihi. Bisa berubah warna sesuai wadahnya. Ini wadah putih. Warna airnya putih. Dimasukkan air yang di ujung wadah banyak masuk susu diusi. Gelap warnanya. Taruh di toren yang merah kelihatan dari atas, abang-abang itu. Nah itulah tadi. Itu yang disebut dengan definisi air. Ya rukullahu roja indah tanawul. Ini nikmat dari Allah. Allah ciptakan hilangnya dahaga. Kalau kita kelar minum. Oh, ini hilang dahaga. Coba minum madu, selap. Minum kopi, banyak selap. Nah, tapi kalau minum baju, insya Allah dahaga boleh hilang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pembagian air. Pembagian air saat Allah ciptakan itu 7. Ada 7 air. Ada 7 air. Ya, 3 berasal dari langit, 4 berasal dari bumi. 3 berasal dari langit, 4 berasal dari bumi. Yang dari langit itu yang pertama miyahul matar, air hujan. Air hujan dari mana munculnya? Dari langit. Yang kedua wasalji, salju. Salju itu berbentuk air. Kalau tidak percaya, embek salju keringkan airnya kayak air. Boleh tak wudhu pakai air salju? Boleh, karena asalnya dari langit. Yang terakhir yang muncul dari langit yaitu wal barati. Apa barat? Embun. Embun. Kita nak wudhu pakai embun, kumpulkan embun bagi-bagi nadai. Nah, boleh tak? Boleh. Itu sumber air dari langit. Ada 3. Hujan, salju, embun. Kalau sumber air dari bumi itu pertama miyaul bahri, air laut. Yang kedua wal bi'ri, air sumur. Yang ketiga wal nahri, air sungai. Wal aini, dan mata air. Mata air itu di sumur bukan? Ya, mata air itu kalau kita naik ke gunung. Dulu tempat kita belajar di Jawa Barat sana, di Sukabumi. Naik ke gunung itu nyari. Santri-santri itu disebarkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Keduki, sekali ngeduk mungkin kedukan yang hebat itu muncul mata air. Subhanallah. Subhanallah. Jadi 4 air dari bumi. Yang pertama laut, sungai, sumur, dan mata air. Air mata air. Mata merah mata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau air yang paling afdal, air apa yang paling afdal? Air apa yang paling afdal? Yang paling utama, air apa? Air Zam-Zam yang muncul dari bumi. Karena kenapa air Zam-Zam lebih afdal? Karena air Zam-Zam itu untuk mensucikan daripada apa? Hatinya Rasulullah SAW. Seandainya air Kausar lebih afdal, otomatis malaikat bawa banyu Kausar, betul tak? Untuk menyucikan daripada hatinya Rasulullah. Tapi air yang paling afdal itu wa afdalul miyahi ma'un qandara. Yang paling utama air yaitu air yang muncul. Dari mana munculnya? Baina asabi'in nabiyil muttaba. Dari jari jemarinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Rasulullah itu keluarnya air dari jari. Jadi ini subhanallah di dalam
Rasulullah mukjizatnya itu mengeluarkan, sahabat lagi kehausan, tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan daripada jari-jarinya. Untungnya minum jari dan air yang keluar daripada jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu air Zam-Zam. Setelah air Zam-Zam, barulah di situ air telaga Kautsar. Setelah telaga Kautsar, baru sungai Nil, air yang berada di sungai Nil. Kemudian summa bagian haru, sungai-sungai yang lain sama baik. Lebih afdal sungai atau laut? Sungai lebih utama. Laut, minum air laut, makin diminum makin haus, makin haus. Makin haus. Pecah itulah orang yang bermaksiat. Semakin dia bermaksiat, makin haus. Semakin dia di situ mendalami lubang maksiat, makin nikmat. Dah habis-habis. Wow, tak kelar-kelar. Kapan kelarnya? Lama tidur ke surga. Hadirin, tanya orang tua. Setelah Nil, sungai-sungai yang lain sama baik. Sungai Musi, Kapuas, Musinya boleh diminum. Boleh minum sungai Musi? Boleh. Dulu minumnya sungai Musi. Dulu ingat rumah itu kecil-kecil belum ada pump ini. Kalau pengen sungai, tak masuk air pump. Masuknya air sungai. Jedot lah di situ air sungai. Akhirnya jedotnya juga air pasang. Kalau air tidak pasang, itu apa? Lumpur kan sedot. Nah, tapi boleh. Namanya air sungai. Itulah yang disebut dengan air. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita bahas sedikit masalah kula. Nanti kalau masalah hukum najis atau tidaknya, insyaallah di majlis yang berikutnya kita bahas 2 bulan. Berapa sih ukuran 2 bulan? Soalnya dari kemarin nak dibahas. Kalau tidak dibahas sekarang, tak lupa. Okay? Majlis berikutnya tidak ingat lah, tidak ingat lagi. Oke, itu azan. Azan itu azan itu ada masalah di sini. Mendengarkan azan yang jauh itu tidak masalah. Itu tetap majelis taklim. Itu tetap majelis taklim. Nanti soalnya di tempat kita juga ada sholat jamaah dan juga ada azan. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas air, udah tahu ya kita air. Air yang paling abdul itu air yang keluar dari tangannya Nabi. Habis itu telaga Zam-Zam, telaga Kautsar, baru sungai ini, baru sungai Musi. Kita abdulkan sungai Musi. Kenapa kau abdulkan sungai Musi? Karena saya orang Palembang, makanya saya utamakan sungai Musi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadirin. Sekarang kita sudah ketahui juga air itu ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. Dari langit hujan, salju, turun. Dari bumi laut, sumur, sungai, mata air. Alhamdulillah ada ilmu kesempatan ini. Sekarang 2 kula. Kula itu menjadi bahasa Indonesia, menjadi sudah 2 kula. Mungkin kita yang sering hadir majlis taklim mungkin tidak asing lagi dengan kalimat kula. Ya, kula. Nah, kula itu adalah satu takaran, tapi takarannya besar. Kita nih kalau ada seliter gitu kan, takarannya, liter itu takarannya bukan? Nah, itu juga kula. Kula itu takaran al-jarrah al-azimah, takaran besar. Contohnya kalau kita toren macam itu tadi. Tapi kula itu sebuah takaran yang berada di Arab, namanya kula. 2 kula. Di zaman Rasulullah itu orang nakar kalau air banyak pakai kulahan. Berapa kula? Atau berapa liter? Berapa kuintal? Kita bahas kita macam itu kan? Nah, berapa kula? Nah, kata Rasulullah, yang sedikit itu 2 kula ke bawah, yang banyak itu 2 kula ke atas. Itu secara bahasa. Kula itu suatu nama bagi takaran ukuran yang besar. Suatu nama bagi takaran ukuran yang besar. Sekarang timbangannya bagaimana? Timbangannya. Ya, kalau di situ pakai ritel, jadi ada ritel pakai R. Ritel ada liter. Ya, orang dulu itu pakainya ritel, tidak pakai liter. Liter ini baru zaman sekarang muncul liter. Ritel udah tidak ingat lagi. Orang zaman sekarang tidak tahu lagi liter. Bahkan di Jawa pun juga pakai ritel. Makanya ada ritel Jawi, namanya ada ritel Jawi. Tapi ukuran ritel Jawi bahwa alam, anak cari belum ketemu ritel.
Ada lagi liter. Kalau ritel, pakai ritel Baghdad, Irak, itu 500 ritel 2 bulan. 500 ritel. Kalau pakai ritel Tarim Hadramut, kalau ritel Tarim Hadramut itu 562,5 ritel. 562,5 ritel. Itu kalau ritel daripada Tarim Hadramut. Nah, sekarang kalau ritel, berapa ritel 2 bulan itu? Ada tahu? 217 liter.